Halo guys, welcome back with me, Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gua mau membahas sedikit informasi tentang keuntungan pelihara ikan lohan jenis Thai Silk guys. Jadi untuk kalian para pemula yang belum tahu yang namanya informasi seputar ikan lohan jenis Thai Silk, jadi di sini gua bakal jelasin guys. Jelasinnya itu seperti unggulannya apa, terus ciri-ciri lohan Thai Silk itu kayak gimana. Jadi untuk kalian yang para pemula yang belum mengetahui yang namanya lohan Thai Silk, tolong simak video ini sampai habis ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja membahas tentang informasi ikan lohan jenis Thai Silk guys. Jadi untuk kalian yang belum tahu ikan lohan jenis Thai Silk itu kayak gimana ya, contohnya seperti ini guys. Nah, ciri-ciri ikan lohan Thai Silk itu untuk kalian yang belum mengerti, ikan lohan Thai Silk itu adalah ikan lohan hasil dari perkawinan lohan Chenchu guys. Jadi kalau misalkan kalian para pemula belum tahu ya, lohan Thai Silk itu dari hasil perkawinan ikan lohan apa sih bang? Jadi ikan lohan Thai Silk ini hasil dari perkawinan ikan lohan genetika Chenchu ketemu genetik Chenchu. Nah, karena genetik ikan lohan Chenchu ketemu Chenchu itu nggak sepenuhnya ikannya akan jadi Chenchu. Nah, hasilnya kayak gini guys, untuk hasil dari rejekan perkawinan lohan Chenchu. Jadi untuk kalian yang belum tahu, ikan lohan Thai Silk itu dari ikan lohan perkawinan apa? Perkawinan antara lohan Chenchu ketemu Chenchu dan hasil gagalnya yaitu Thai Silk guys. Jadi untuk kalian yang ingin belajar perkawinan ikan lohan Chenchu ketemu ikan lohan Chenchu genetiknya, kalau misalnya gagal kalian pasti belum pada ngerti ya. Yang pemula, kenapa kok jadinya nanti kayak gini? Nah, ini contohnya kayak gini guys. Kalau misalkan lohan Chenchu ketemu lohan Chenchu, hasil anakannya nggak semuanya jadi ke Chenchu, tapi hasil jadinya itu ke lohan Thai Silk. Untuk ciri-ciri ikan lohan Thai Silk itu kayak gini guys. Lohan Thai Silk itu dia tidak memiliki mutiara ya, nggak seperti ikan lohan jenis lainnya kayak misalkan lohan Chenchu, SRD, Kamfa. Jadi lohan Thai Silk ini dia tidak memiliki mutiara guys. Mutiaranya itu dia cuma ngeblok gitu aja ya, warna putih kebiru-biruan. Nah, untuk kalian yang para pemula, kalau misalkan kalian belum mengenal lohan jenis Thai Silk itu, ya contohnya seperti ini guys. Dia tidak memiliki yang namanya mutiara guys. Mutiara kayak misal mutiara jenis pasir, atau mutiara cacing, atau mutiara halus, kasar, itu nggak punya guys kalau lohan Thai Silk. Lohan Thai Silk itu dia cuma warnanya kayak gini doang, putih kebiru-biruan. Nah, untuk kalian yang bertanya, bang itu lohan jenis Thai Silk apakah bisa jenong? Ya pasti bisa jenong lah guys ya, karena ini kan masih spesies lohan dan genetiknya itu genetik ikan lohan Chenchu, perkawinan Chenchu ketemu Chenchu. Dan indukannya kalau misalkan jenong, otomatis misalkan ini lahirnya burayak Thai Silk, tetap aja jenong guys, ngikutin indukannya guys. Kayak gitu ya penjelasannya ya. Jadi untuk kalian jangan salah resep, salah penanggapan ya. Kalau misalkan lohan Thai Silk itu nggak bisa sebagus kayak ikan lain, enggak guys. Jadi lohan Thai Silk itu sama kayak ikan lain, bisa jenong, bisa berkembang, sama kayak ikan lohan lain-lainnya aja. Paling bedanya itu dia mutiaranya itu ngeblok putih kebiru-biruan gitu. Kalau lohan yang lain kan ada mutiaranya. Kalau lohan Thai Silk ini dia tidak memiliki mutiara kayak misalkan lohan Chenchu, SRD gitu ya, Kamfa. Jadi mutiaranya kayak gini aja guys sampai dia besar. Kayak gitu guys. Terus gue juga mau bahas lohan Thai Silk itu sebenarnya ada keunggulannya juga guys untuk kalian para pemula. Apa sih keunggulan lohan Thai Silk itu? Lohan Thai Silk itu dia kalau misalkan kita kasih makanan pelet atau makanan tambahan kayak udang, cacing sutra, cacing beku yang over, untuk pemula yang belum ngerti, ini sangatlah aman guys. Jadi burayak atau ikan lohan Thai Silk ini dia kalau misalkan dikasih makanan over protein, dia nggak bakalan menghitam, nggak bakalan stres. Kenapa? Karena warnanya begini aja guys. Dia
gak gampang namanya over ya, over protein gitu, nggak kayak lohan yang lain. Kalau ikan lohan yang lain kan kayak jenis cencu, SRD, kampa, kalau misalkan kita kasih makanan yang over protein, dia bakalan stres, menghitam. Kalau lohan taisil ini enggak guys, nggak ada dampak negatifnya sih. Nah keunggulannya gitu guys, lohan taisil itu unik. Kayak misalkan kita kasih makan yang over, kita nggak tahu cara perawatannya, atau kita main ngasal aja ngasih makanan protein tinggi, tapi dia nggak bakalan berubah ke efek negatif guys. Nggak kayak lohan cencu, SRD, kampa gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita kasih makanan yang ngasal, tiba-tiba lohannya stres, menghitam, garis hitam gitu. Nah itu susah lagi untuk pemula untuk ngembalikinnya. Kalau lohan taisil ini uniknya gitu, meskipun kita kasih makanan lebih, kayak misalkan contohnya gue kasih makan pelet ya guys, gue kasih makan pelet nih. Nah misalkan gue kasih makan peletnya berlebihan, nih misalkan gue kasih makan peletnya berlebihan, itu dia aman-aman aja guys, dia aman-aman aja. Karena apa? Karena dia nggak bakalan ada garis hitam kayak gitu. Kalau lohan stres itu kan jenis-jenis kayak cencu, SRD, kampa, kalau dia stres itu ada garis hitam di bagian tubuhnya. Kalau lohan taisil ini unik, dia putih doang, putih kebiru-biruan sampai dia dewasa guys. Jadi penjelasannya seperti itu guys untuk yang namanya tentang ikan lohan taisil. Untuk kalian jangan ambil sesi negatifnya kalau lohan taisil itu kurang bagus, nggak kayak lohan cencu atau kampa gitu ya. Sebenarnya lohan taisil itu bagus-bagus aja guys. Kayak misalkan kalian selera ya, pengen koleksi ikan lohan yang jenisnya beda, warnanya beda, ya ini cocok guys, lohan taisil untuk kalian pelihara di rumah. Kenapa cocok? Karena lucu aja ya, warnanya itu dia putih kebiruan, apalagi jenong. Jadi kan orang yang belum paham lohan, itu ikan apa? Terus kita jawab, ini ikan lohan bang, ini ikan lohan kak, kok warnanya putih, baru tahu. Nah kita kasih informasi gitu guys, tentang ikan lohan taisil itu kayak gini. Jadi kita nggak salah persepsi atau salah informasi lah. Kalau ikan lohan itu cuman ada mutiara doang, padahal mah masih ada jenis ikan lohan yang nggak ada mutiaranya, cuman warna natural gini aja, putih biru. Jadi untuk perawatannya sih simple aja kalau lohan taisil ini. Untuk kalian nih yang para pemula yang pengen jenongin buat koleksi ikan lohan di rumah, lohan taisil ini cuma dikasih pelet aja, pelet biasa gitu, terus kasih cacing beku, kasih udang, nanti kedepannya juga bakal berkembang lebih pesat gitu untuk kepalanya gitu guys. Jadi untuk pembahasan seputar ikan lohan taisil kayak gini ya guys ya. Kurang lebihnya kalau misalkan kalian ada saran atau komentar yang untuk tentang lohan taisil ini, kalian komentar aja di bawah guys ya. Oke guys, mungkin seperti ini penjelasan gua seputar lohan taisil. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini, tolong dimaafkan ya guys ya. Jadi see you next time and bye bye. Thank you guys.